Halo teman-teman, sebelum kita menyelam ke dalam perjalanan yang dalam ini, jika konten ini berbicara kepada Anda, jangan lupa untuk subscribe ke saluran ini. Dukungan Anda membantu kami terus membagikan pemikiran-pemikiran yang jarang diungkap ini. Selama berabad-abad, narasi tentang Yesus dari Nazaret dan awal mula kekristenan sepertinya telah terpatri dalam batu. 4 Injil, gereja yang satu, iman yang diseragamkan. Tapi apakah ini cerita lengkapnya? Atau apakah ini adalah versi yang lolos sensor, sebuah kisah yang telah diedit dan dibentuk ulang oleh tangan-tangan kekuasaan? Mari kita mundur sejenak ke tahun 375 Masehi. Kaisar Romawi Konstantinus mengadakan sebuah pertemuan besar di Nisea. Gambaran yang sering kita terima adalah pertemuan suci para bapa gereja dipandu oleh Roh Kudus untuk menemukan kebenaran sejati. Namun, dari sudut pandang sejarah, Konsili Nisea adalah pertama dan terutama sebuah proyek politik. Kekaisaran Romawi sedang goyah, dan Konstantinus membutuhkan perekat yang kuat untuk menyatukannya. Agama bisa menjadi perekat itu, tapi untuk itu ia membutuhkan satu versi kebenaran, satu set doktrin yang jelas, dan satu institusi yang mudah dikendalikan. Dalam kekristenan awal, tidak ada keseragaman seperti itu. Berbagai kelompok dengan pemahaman yang berbeda tentang Yesus berkembang. Ada puluhan, mungkin ratusan teks dan Injil yang beredar. Masing-masing komunitas memiliki penekanannya sendiri. Lalu, dengan satu keputusan dari kekuasaan, hanya 4 Injil yang dipilih untuk menjadi kanonik, resmi. Injil-Injil lainnya, seperti Injil Thomas, Injil Filipus, atau Injil Maria Magdalena, secara sistematis ditarik dari peredaran, dinyatakan sebagai sesat dan dihancurkan. Nasib mereka adalah dibakar atau disembunyikan, menunggu ditemukan kembali berabad-abad kemudian, seperti harta karun di gurun Nag Hammadi, Mesir. Apa yang begitu mengancam dari teks-teks yang disingkirkan ini? Mereka mengancam fondasi kekuasaan gereja yang sedang dibangun. Karena dalam halaman-halaman itu, kita menemukan seorang Yesus yang sangat berbeda. Bukan Yesus yang terutama berkhotbah tentang dirinya sendiri sebagai satu-satunya anak Tuhan yang harus dipercayai, tetapi sebagai seorang guru kebijaksanaan yang menunjukkan jalan pengetahuan langsung. Bukan tentang keselamatan dari luar, melainkan tentang pencerahan dari dalam. Kata kuncinya di sini adalah gnosis, pengetahuan batin, pengalaman langsung akan yang ilahi. Inilah awal dari cerita yang disembunyikan. Ini bukan tentang meruntuhkan iman, tetapi tentang menggali lapisan-lapisannya yang lebih dalam, melampaui dogmatisme yang dikontrol institusi untuk menemukan inti pesan transformatif yang mungkin telah hilang. Kita mulai dari sebuah pertanyaan sederhana. Bagaimana jika sejarah yang kita ketahui adalah hasil dari seleksi dan penyensoran? Dan apa yang bisa kita pelajari dari fragmen-fragmen kebenaran yang berhasil selamat? Jadi, jika inti pesan Yesus yang awal adalah tentang gnosis atau pengetahuan langsung, lalu apa yang terjadi padanya? Inilah titik belok terpenting yang membentuk dua jalan spiritual yang sangat berbeda. Gereja institusional dalam perjalanannya menjadi kekuatan yang terorganisir, melakukan sebuah penggantian yang halus, namun sangat menentukan. Mereka mengganti gnosis dengan pistis. Apa bedanya? Mari kita renungkan sejenak. Gnosis adalah seperti merasakan panasnya api sendiri, meneguk air dan merasakan kesegarannya sendiri, atau mengalami kedamaian yang mendalam dalam meditasi. Ini adalah pengalaman pribadi, pengetahuan batin yang tak terbantahkan karena Anda sendiri yang mengalaminya. Dalam teks-teks seperti Injil Thomas, Yesus berkata, "Jika kamu membawa keluar apa yang ada dalam dirimu, apa yang kamu bawa keluar akan menyelamatkanmu." Ini adalah seruan untuk perjalanan ke dalam diri, untuk menyadari dan mengintegrasikan potensi ilahi yang sudah ada di dalam. Pistis di sisi lain berarti iman atau kepercayaan, dalam arti menerima suatu doktrin, mengakui suatu pernyataan kebenaran yang diajarkan oleh otoritas di luar diri Anda. Ini bukan tentang mengalami, tetapi tentang mempercayai apa yang dikatakan orang lain tentang pengalaman itu. Mengapa pergantian ini sangat krusial? Karena ini mengubah seluruh dinamika kekuasaan.
Bayangkan sebuah masyarakat di mana setiap individu diajari dan didorong untuk memiliki hubungan langsung dengan yang ilahi, untuk menemukan kerajaan Tuhan di dalam dirinya sendiri. Dalam masyarakat seperti itu, apakah Anda masih memerlukan seorang imam sebagai perantara wajib? Apakah Anda masih memerlukan sebuah hierarki yang kompleks untuk memberitahu Anda apa yang harus dipercayai tentang Tuhan? Kebutuhan akan institusi menjadi jauh lebih longgar, lebih seperti panduan daripada penjaga gerbang. Namun, sebuah masyarakat yang diajari untuk terutama mempercayai kredo yang benar, mempercayai interpretasi resmi kitab suci, mempercayai otoritas gereja untuk memberikan sakramen, menjadi sangat bergantung. Iman bisa diatur, doktrin bisa distandardisasi, dan keselamatan bisa dibuat seolah-olah hanya dapat diakses melalui saluran-saluran resmi yang mereka kendalikan. Dengan mengganti pengalaman langsung, gnosis, dengan kepercayaan pada doktrin, pistis, gereja tidak sengaja, atau mungkin sangat sengaja, memindahkan sumber otoritas spiritual dari hati setiap manusia ke dalam struktur institusional. Inilah yang menjelaskan mengapa tradisi-tradisi mistik dalam kekristenan sendiri, para pertapa di gurun, para hesychast di timur, atau mistikus seperti Meister Eckhart, sering dilihat dengan kecurigaan bahkan dianiaya. Mereka berbicara tentang pengalaman langsung, tentang gnosis, dan itu berbahaya bagi model yang mengandalkan kepatuhan dan kepercayaan eksternal. Kita dapat melihat akibatnya hingga hari ini. Banyak orang yang berjuang dengan keraguan, merasa bersalah karena tidak bisa percaya cukup kuat pada suatu doktrin, padahal mereka mungkin tidak pernah diberi alat untuk mengalami yang sakral. Mereka haus akan sungai pengalaman langsung, tetapi hanya ditawarkan sebaskom doktrin untuk dipercayai. Dan rasa haus itu adalah panggilan alami jiwa menuju gnosis. Jadi persimpangan ini antara jalan pengetahuan langsung dan jalan kepercayaan yang diatur, bukan hanya perdebatan teologis kuno. Ini adalah tentang apakah spiritualitas kita bersifat otonom dan berbasis pengalaman, ataukah tergantung dan berbasis otoritas. Dan seperti yang akan kita lihat, penindasan satu aspek fundamental ini terkait erat dengan penindasan aspek lain dalam diri manusia dan alam semesta. Prinsip feminin. Ketika kita membicarakan penindasan terhadap gnosis, pengetahuan langsung dan pengalaman batin, kita sebenarnya sedang menyentuh salah satu luka terdalam dalam jiwa kekristenan yang terinstitusionalisasi. Luka ini tidak berdiri sendiri. Ia berpelukan erat dengan penindasan besar lainnya, peminggiran dan penguburan aspek feminin dari yang ilahi dan dari peran sentral perempuan dalam kisah spiritual awal. Dalam banyak tradisi gnosis awal dan pemikiran mistis, yang ilahi dipahami sebagai keseluruhan yang lengkap, yang merangkul baik maskulin maupun feminin. Roh Kudus, misalnya, dalam beberapa komunitas awal dipahami sebagai Sophia, kebijaksanaan, sebuah prinsip ilahi yang feminin. Alam spiritual digambarkan dipenuhi oleh pasangan-pasangan surgawi, syzygies, simbol penyatuan harmonis dari energi maskulin dan feminin. Ini adalah penglihatan psikologis yang sangat dalam. Jiwa yang utuh, self, tidak mungkin hanya maskulin atau hanya feminin. Ia harus mengintegrasikan keduanya. Namun, narasi yang akhirnya menang dan menjadi ortodoks melakukan operasi pengurangan yang sistematis. Tuhan menjadi hampir secara eksklusif Bapa, figur maskulin. Putra adalah maskulin. Roh Kudus yang netral atau feminin dalam bahasa aslinya secara gramatikal dan teologis dimaskulinkan. Figur feminin yang diizinkan masuk pun harus sesuai dengan kerangka yang ketat. Maria, sang bunda, dimuliakan tetapi dengan syarat, ia harus tetap perawan abadi, sebuah ideal yang mustahil, sekaligus memutuskan hubungannya dengan kemanusiaan dan seksualitasnya yang normal. Maria Magdalena yang dalam Injil-Injil Gnosis seperti Injil Maria atau Injil Filipus digambarkan sebagai murid yang paling dicintai dan paling paham akan ajaran terdalam Yesus, dikurangi menjadi mantan pelacur yang bertobat, sebuah stigma yang bertahan selama berabad-abad. Mengapa ini terjadi? Sama seperti gnosis yang memberikan otonomi spiritual kepada individu, pengakuan akan aspek feminin ilahi memberikan otonomi, otoritas, dan kesetaraan spiritual kepada perempuan. Dalam komunitas gnosis awal, perempuan bisa menjadi guru, pemimpin, dan profet.
Mereka adalah mitra dalam perjalanan spiritual. Hal ini mengancam struktur hierarkis patriarkal yang sedang dibangun oleh gereja yang semakin terlembaga dan berfusi dengan budaya Romawi. Lebih mudah mengatur sebuah institusi yang modelnya mencerminkan kekaisaran Romawi, piramida kekuasaan yang maskulin dari atas ke bawah. Konsekuensinya sangat luas dan masih terasa hingga kini. Kita menciptakan sebuah spiritualitas yang berat sebelah, yang terobsesi dengan nilai-nilai maskulin dalam bentuknya yang belum terintegrasi. Kendali, hierarki, hukum, transendensi, melarikan diri dari dunia. Sementara itu, nilai-nilai yang secara tradisional diasosiasikan dengan feminin, seperti perasaan mendalam, hubungan, penerimaan, kepekaan terhadap tubuh dan alam, dan yang terpenting, imanensi, kehadiran ilahi di dalam dunia dan diri, dikesampingkan atau dianggap sekunder bahkan mencurigakan. Tubuh, bumi, emosi, siklus alam, semua ini alih-alih dihormati sebagai perwujudan sakral, sering dilihat sebagai halangan atau godaan menuju spiritualitas murni. Ini adalah pemisahan yang tragis antara roh dan materi, antara surga dan bumi. Padahal dari sudut pandang psikologi mendalam, kesehatan spiritual justru terletak pada penyatuan pasangan-pasangan opposites ini, maskulin dan feminin, terang dan gelap, sadar dan tidak sadar, roh dan materi. Dalam simbolisme alkimia yang saya pelajari, tujuan tertinggi adalah conjunctio oppositorum, pernikahan suci antara raja dan ratu, matahari dan bulan. Ini bukan metafora kimiawi belaka, tetapi peta psikologis untuk mencapai keutuhan diri. Yesus yang terhubung mendalam dengan Maria Magdalena dalam pembacaan simbolis bisa merepresentasikan persis proses integrasi ini dalam dirinya sendiri. Sang Logos, firman akal, yang bertemu dengan Sofia, kebijaksanaan rasa. Dengan menindas yang feminin, gereja tidak hanya mendiskriminasi separuh umat manusia, tetapi juga memotong separuh jiwanya sendiri. Dan ketika sebuah institusi atau seorang individu memotong bagian dari dirinya, bagian yang terpotong itu tidak hilang begitu saja. Ia akan kembali, seringkali dalam bentuk bayangan yang gelap dan tak terkendali. Dan inilah yang membawa kita kepada konsep yang paling menantang dan perlu dipahami. Bayangan dari institusi itu sendiri, yang dalam bahasa agama bisa kita sebut sebagai Sang Antikristus. Kita telah membicarakan tentang apa yang ditindas dan ditinggalkan, pengalaman langsung, gnosis, dan prinsip feminin. Dalam psikologi, apa yang kita tolak dan tekan tidak pernah benar-benar lenyap. Ia masuk ke dalam bayangan, bagian dari diri kita yang tidak kita akui, tetapi tetap hidup dan sering memproyeksikan energinya keluar kepada orang lain. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga bagi institusi, bahkan agama. Inilah yang membawa kita pada sebuah konsep yang mungkin mengejutkan. Sang Antikristus. Tradisi gereja sering melukiskannya sebagai tokoh jahat di masa depan, musuh dari luar yang akan menipu banyak orang. Namun, dari perspektif psikologi yang dalam, Antikristus mungkin lebih dekat dari yang kita kira. Ia bukan terutama figur eksternal, melainkan bayangan dari Kristus itu sendiri yang terproyeksi. Ia adalah kebalikan sempurna dari nilai-nilai Kristus. Tetapi, dan ini bagian yang kritis, seringkali menyamar dengan memakai jubah Kristus. Mari kita lihat dengan jernih, jika inti pesan Kristus adalah cinta tanpa syarat, pengampunan, pembebasan, kebenaran batin, dan kekuasaan yang melayani, maka bayangannya adalah kebencian, penghakiman, perbudakan, penipuan, dan kekuasaan yang menindas. Dan inilah pertanyaan yang mengganggu. Sepanjang sejarah, pernahkah institusi gereja sendiri, dalam tindakannya, mencerminkan lebih banyak sifat bayangan ini daripada sifat Kristus? Ketika inkuisisi menyiksa dan membakar manusia dengan dalih memurnikan iman, siapakah yang mereka layani? Cinta atau kebencian yang disucikan? Ketika perang salib membantai ribuan jiwa dengan salib di panji-panji, apakah itu perbuatan pembebasan atau penaklukan? Ketika kekayaan dan kekuasaan duniawi menumpuk di Vatikan sementara yang miskin terlantar, apakah itu cerminan kerajaan Allah yang miskin dalam roh atau kerajaan duniawi? Ketika skandal kejahatan seksual ditutupi,
untuk melindungi nama baik institusi. Apakah itu melindungi yang lemah atau justru mengorbankan mereka? Inilah wajah dari bayangan institusional. Antikristus adalah ketika gereja berubah menjadi apa yang seharusnya dia lawan. Dan mekanisme yang paling umum agar hal ini terjadi tanpa disadari adalah proyeksi. Daripada menghadapi dan mengintegrasikan bayangannya sendiri, hasrat akan kekuasaan, kecenderungan untuk menindas, ketakutan akan kebebasan spiritual, gereja selama berabad-abad memproyeksikannya keluar kepada orang Yahudi, kepada Muslim, kepada para bidah, kepada penyihir, kepada agama pagan. Merekalah yang dianggap sebagai perwujudan kejahatan, mereka yang dikambing hitamkan sebagai ancaman. Sementara itu, benih bayangan yang sama tetap tidak tersentuh di dalam. Mengakui ini bukanlah untuk menyerang iman, tetapi justru sebuah panggilan untuk kejujuran spiritual yang radikal, yang juga merupakan inti dari pertobatan sejati, agar dapat sembuh dan menjadi utuh sebagai individu maupun sebagai institusi. Kita harus berani melihat ke dalam cermin dan mengakui luka serta penyimpangan kita. Proses ini, dalam skala institusi, bisa kita sebut sebagai analisis diri kolektif atau penyelidikan kebenaran historis yang berani. Tanpa langkah ini, agama akan tetap terpecah. Ia akan terus berkhotbah tentang kasih di mimbar, sementara bayangannya yang tak diakui terus menciptakan penderitaan dalam tindakan. Ia akan menjanjikan pembebasan, sementara strukturnya mungkin masih membelenggu. Pertarungan sejati bukanlah melawan musuh di luar, melawan antikristus yang akan datang. Pertarungan yang lebih mendesak dan transformatif adalah melawan kecenderungan bayangan dalam diri kita sendiri dan dalam komunitas kita, kecenderungan untuk berkhianat pada cinta demi kekuasaan, pada kebenaran demi kenyamanan, pada pembebasan demi kendali. Dan pemahaman yang lebih dalam tentang bayangan ini membawa kita kembali kepada inti cerita terbesar kekristenan, tetapi dengan makna yang sama sekali baru. Karena mungkin saja simbol sentral iman, salib dan kebangkitan, bukanlah tentang drama kosmis yang terjadi sekali untuk selamanya pada seseorang di luar kita. Mungkin itu adalah peta abadi untuk perjalanan batin kita sendiri melalui bayangan menuju kebangkitan kesadaran yang sejati. Jika bayangan harus dihadapi dan diintegrasikan, baik secara personal maupun institusional, maka di manakah proses dramatis dan menyakitkan ini terjadi? Disinilah simbolisme terdalam dari salib dan kebangkitan menyinari dengan cahaya baru yang revolusioner. Apa jika drama agung ini bukan hanya peristiwa historis di Bukit Golgota 2000 tahun lalu, tetapi terutama adalah peta psikologis abadi yang terjadi di dalam medan kesadaran setiap manusia? Mari kita lihat salib. Dua batang kayu yang bersilangan, satu vertikal, satu horizontal. Dalam pemahaman simbolis, ini melambangkan pertemuan dan ketegangan antara berbagai pasangan opposites yang harus kita hadapi. Yang ilahi dan manusiawi, vertikal, yang individual dan kolektif, horizontal. Kesadaran dan ketidaksadaran, roh dan materi. Bersalib adalah keadaan ketika jiwa kita diregangkan oleh ketegangan antara hal-hal yang tampak bertentangan. Ini adalah penderitaan yang datang ketika nilai-nilai lama, identitas ego kita yang sempit, dan ilusi kita mulai mati untuk memberi jalan pada kesadaran yang lebih luas. Salib mewakili momen krisis transformatif, titik puncak dari pergumulan dengan bayangan kita sendiri. Lalu apa yang disalib? Dalam beberapa teks Gnosis seperti Apokalipsis Petrus, terdapat petunjuk mengejutkan. Digambarkan ada dua Yesus, satu yang menderita di kayu salib, dan satu yang berdiri di dekatnya, mengamati dengan tenang bahkan tersenyum. Yang berdiri itu berkata, "Dia yang kau lihat di salib adalah dagingnya, pengganti, tetapi dia yang berdiri di dekatnya adalah diriku yang hidup." Dari sudut pandang psikologi, ini bisa menjadi gambaran sempurna tentang perbedaan antara ego dan sang diri, self. Apa yang mati di salib adalah identifikasi kita yang kaku dengan ego, dengan kepribadian duniawi, dengan daging, keinginan, dan ketakutan kita. Itu adalah bagian dari diri kita yang harus dilepaskan. Dan kemudian, kebangkitan. Ini bukanlah tentang kebangkitan fisik suatu tubuh di masa lalu, melainkan tentang kelahiran sesuatu yang baru,
dan lebih tinggi dari dalam diri. Kebangkitan adalah realisasi sang diri, aspek kesadaran ilahi dan utuh yang ada dalam diri setiap orang, yang tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Itu adalah pengalaman transformatif ketika kita menyadari bahwa identitas sejati kita bukanlah ego yang terbatas yang menderita dan takut, tetapi sesuatu yang lebih luas, abadi, dan terhubung dengan yang transenden. Aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus, sebuah pernyataan tentang keadaan kesadaran ini, sebuah undangan bagi kita semua untuk menyadari kesatuan yang sama dalam diri kita. Dengan pemahaman ini, doktrin gereja tentang penebusan dosa melalui darah yang dipinjam dari ritual pagan menjadi lapisan makna yang lebih dangkal. Pesan yang lebih dalam dan lebih universal adalah keselamatan adalah pencerahan. Keselamatan adalah kebebasan dari identifikasi dengan ego yang sekarat dan kebangkitan ke dalam realitas sang diri yang abadi. Proses ini tidak memerlukan perantara eksternal. Ia memerlukan keberanian internal untuk bersalib, untuk menghadapi dan membiarkan bagian-bagian palsu dari diri kita mati. Inilah kabar baik atau Injil yang sebenarnya, bahwa transformasi radikal dari kesadaran manusia adalah mungkin. Bahwa kematian, baik kecil maupun besar, selalu diikuti oleh kemungkinan kebangkitan ke tingkat kehidupan yang lebih penuh. Bahwa penderitaan psikologis dan spiritual kita memiliki tujuan dan makna transformatif. Dan ini membawa kita pada kesimpulan logis yang paling menggembirakan. Jika kebangkitan adalah pengalaman batin yang tersedia di sini dan sekarang, maka apa arti dari janji besar tentang kedatangan Kristus yang kedua? Jika salib dan kebangkitan adalah proses internal, maka janji tentang kedatangan Kristus yang kedua tidak mungkin sekadar tentang seorang tokoh yang turun dari awan di masa depan. Generasi demi generasi telah menunggu dengan sia-sia, terjebak dalam penantian pasif terhadap penyelamat dari luar. Tetapi, bagaimana jika kita salah memahami lokasinya? Bagaimana jika awan yang dimaksud bukanlah di langit, melainkan metafora untuk dunia yang samar-samar antara kesadaran dan ketidaksadaran kita? Dan bagaimana jika kedatangan itu sebenarnya adalah peristiwa kesadaran, kelahiran sang Kristus batin, sang self, dalam hati dan pikiran manusia? Inilah inti dari pesan Yesus yang paling sering diulang namun paling diabaikan. Kerajaan Allah ada di dalam dirimu. Kedatangan kedua bukanlah peristiwa apokaliptik eksternal, melainkan apokalipsis internal, yang artinya penyingkapan atau wahyu. Ia adalah saat ketika tabir pemisah antara ego dan sang diri tersingkap. Saat ketika kesadaran individual kita datang kembali atau menyatu dengan sumber ilahinya. Buku Wahyu, teks yang penuh simbolisme mistis, bisa dibaca sebagai peta alegoris dari perjalanan psikis ini. Yerusalem baru yang turun dari surga mewakili tatanan kesadaran baru yang terwujud di dalam diri. Pertempuran antara malaikat dan naga menggambarkan pergulatan dalam jiwa antara kekuatan yang mendorong integrasi dan bagian-bagian bayangan yang menolak perubahan. Dengan pemahaman ini, seluruh narasi keselamatan mengalami pergeseran radikal dari penyelamatan menjadi pencerahan. Dari keyakinan bahwa seseorang di luar diri harus menyelamatkan kita, menuju pengalaman bahwa kita sendiri, melalui perjalanan batin yang dalam, dapat terbangun kepada hakikat sejati kita. Yesus Sang Guru bukanlah tujuan akhir, tetapi teladan dan penunjuk jalan. Dia menunjukkan potensi puncak dari kesadaran manusia, lalu berkata, "Ia yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Ini adalah undangan untuk mengalami apa yang dia alami, bukan untuk sekadar menyembahnya dari kejauhan. Inilah sebabnya gagasan gnosis sangat penting. Kedatangan kedua bersifat gnostik. Ia membutuhkan pengetahuan dan pengalaman langsung, bukan hanya kepercayaan buta. Ia adalah realisasi, bukan pengakuan. Dan proses realisasi ini, yang dalam psikologi saya sebut individuasi, adalah karya seumur hidup. Ia membutuhkan keberanian untuk menghadapi bayangan kita, kejujuran untuk melihat diri sendiri, dan ketekunan untuk menyatukan sisi-sisi yang bertentangan dalam diri kita. Maka, di manakah gereja dalam semua ini?
institusinya mungkin telah kehilangan peran sentral sebagai pemberi keselamatan satu-satunya. Tetapi dalam bentuknya yang paling ideal, ia dapat bertransformasi menjadi komunitas pendukung bagi perjalanan individuasi ini, sebuah tempat yang menyediakan simbol, cerita, dan praktik kontemplatif yang sayangnya sering disimpan hanya untuk biara, untuk membantu anggotanya dalam proses bersalinnya Kristus batin mereka. Tantangannya adalah melepaskan model kekuasaan dan kendali yang berdasarkan pada ketakutan akan neraka dan harapan akan surga eksternal dan beralih ke model yang memfasilitasi kebebasan dan pencerahan batin. Kesimpulan dari penelusuran kita ini bukanlah akhir dari iman, melainkan sebuah kelahiran kembali. Kita bukan lagi anak-anak rohani yang pasif menunggu penyelamat, melainkan peziarah dewasa yang mengambil tanggung jawab atas perjalanan spiritual kita sendiri. Kebenaran yang membebaskan itu bukanlah daftar doktrin untuk dipercayai, melainkan pengalaman transformatif tentang siapa kita sebenarnya. Pesan Yesus yang asli adalah pemberdayaan, bukan ketergantungan. Maka, kedatangan kedua tidak terjadi pada suatu tanggal di kalender. Ia terjadi setiap kali seorang manusia berhenti memproyeksikan keselamatan keluar, dan dengan berani membalikkan pandangannya ke dalam, menghadapi kegelapannya, dan pada akhirnya menyadari cahaya kesadaran ilahinya sendiri. Ia terjadi dalam keheningan meditasi, dalam kejujuran menghadapi luka, dalam momen belas kasih yang tulus. Ketika ini terjadi, bukan hanya satu jiwa yang terbangun, sebuah bagian dari kesadaran kolektif umat manusia bergerak sedikit lebih dekat menuju kesadarannya yang utuh. Perjalanan kita menyelami rahasia yang tersembunyi ini mungkin telah mengganggu, tetapi saya harap ia juga membebaskan. Karena cerita yang sebenarnya bukanlah tentang sebuah institusi yang menyimpan kunci surga. Cerita yang sebenarnya adalah tentang potensi ilahi yang tertidur di dalam setiap manusia, menunggu untuk dikenali, dijalani, dan diwujudkan. Dan itulah cerita yang, sahabatku, sesungguhnya baru saja dimulai.